Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya membuka sosial media, saya mendengar kabar bahwasanya ada perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Dan ketika saya observasi, 4 dari 10 perempuan di Indonesia itu mengalami pelecehan seksual, baik itu dari verbal maupun non-verbal. Nah, pelecehan seksual itu sendiri merupakan contoh dari patologi sosial. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai patologi sosial. Dan diharapkan nanti teman-teman dapat sedikit mengetahui mengenai patologi sosial itu sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Praja Gandagung dengan NPM B1A022253. Selanjutnya kita masuk ke infografis ya teman-teman. Saya telah menampilkan infografis yang teman-teman sendiri bisa lihat. Patologi sosial itu berasal dari dua kata, yaitu pathos dan logos. Pathos memiliki arti yaitu penyakit atau penderitaan, sedangkan logos memiliki arti ilmu. Sehingga jika kedua kata tersebut diartikan, maka patologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyakit atau suatu penderitaan. Oleh sebab itu, patologi sosial ini dianggap sebagai penyakit karena adanya pelanggaran terhadap situasi sosial, dan situasi sosial yang dimaksud bisa merupakan pelanggaran terhadap norma sosial, adat istiadat, nilai sosial, dan lain-lain. Patologi sosial selain membahas mengenai pelanggaran norma dan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, juga membahas mengenai bentuk gejala sosial yang dianggap sakit atau tidak baik. Oleh sebab itu, muncul ilmu patologi sosial yang kemudian digunakan untuk memperbaiki, sehingga jelas bahwa kajian atau ilmu ini sangat dekat dengan berbagai jenis penyakit sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan faktor tersebut menimbulkan banyak masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita menuju ke faktor penyebab patologi sosial. Patologi sosial ini muncul karena adanya penyebab. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya patologi sosial. Teman-teman bisa lihat di buku grafis yang saya telah sajikan. Yang pertama itu ada maladjustment. Maladjustment merupakan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam menjalankan perannya. Yang kedua itu ada malfunction, di mana faktor kedua yaitu di mana terjadi kegagalan masyarakat untuk melakukan fungsi demi memenuhi kebutuhan warga. Kemudian itu ada ruang lingkup patologi sosial. Patologi sosial memiliki ruang lingkup yang mana dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu adalah masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan di dalam kehidupan masyarakat, karena terjadinya ketidakselarasan yang terjadi di berbagai unsur kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kedua, disorganisasi, di mana ruang lingkup yang kedua adalah di mana artinya mulai padanya berbagai nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat, karena adanya berbagai perubahan dalam lembaga sosial masyarakat yang ada di sekitar masyarakat. Dan sama seperti ruang lingkup faktor penyebab tadi, ada maladjustment. Maladjustment merupakan kondisi sosial yang timbul yang dimana di dalamnya terjadi ketidaksesuaian sosial ketika masyarakat dianggap gagal dalam melakukan adaptasi dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada abnormal. Terakhir, ruang lingkup abnormal merupakan situasi dan keadaan yang menunjukkan terjadinya sesuatu dan adanya sesuatu yang terlihat aneh dan berbeda dari yang lainnya, sehingga menimbulkan masalah sosial. Kemudian yang terakhir itu ada contoh patologi sosial. Yang pertama yang seperti saya sebutkan di awal itu adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang mana terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, yang sifatnya menyinggung, mempermalukan, atau bahkan mengintimidasi. Bentuk dari pelecehan seksual ini bisa tertulis, verbal, fisik, atau bahkan terjadi secara langsung. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melanggar hukum, contohnya menyentuh, meraih, melakukan kontak fisik, dan lain sebagainya tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut sehingga membuat orang mengalami penghinaan atau pelecehan secara seksual. Contoh yang kedua yaitu ada kekerasan. Kekerasan atau violence merupakan fenomena sosial yang mengakibatkan besarnya angka kematian, sehingga menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia.
Kekerasan ini bisa diartikan sebagai bentuk agresi yang ekstrim, misalnya penyerangan, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan. Yang ketiga itu ada korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi disebut semakin meningkat. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, misalnya pejabat, pemerintah, atau manajer perusahaan. Dan korupsi dapat mencakup seperti tindakan menerima suap atau menerima hadiah yang tidak seharusnya, memanipulasi data, mengalihkan data, pencucian uang, dan masih banyak lagi. Keempat ada penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat atau obat-obatan ini berbahaya bagi individu dan orang lain. Misalnya, yang banyak dilakukan adalah narkoba. Dampak yang ditimbulkan sangat besar dan berkontribusi secara signifikan pada masalah kesehatan, sosial, fisik, mental yang berimbas pada masyarakat secara menyeluruh. Yang kelima ada pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia atau masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kebebasan berpikir dan bergerak secara hukum, yang mana terjadi sikap meremehkan bagi orang yang terpinggirkan, dan kondisi tersebut akan menempatkan orang yang haknya dilanggar dalam lingkaran penindasan dan kemiskinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.